Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa dalilu syamsi wal qamari qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wa syamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Dan dalil matahari dan bulan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamari. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang beribadah kepada, ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Dalil atas di sana ada yang sujud kepada matahari dan kata Allah dalam surat Fussilat wa min ayat Allah. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, dalla ala anna hunaka may yasjudu lisyamsi wal qamari, menunjukkan atas bahwasanya di sana ada yang sujud kepada matahari dan bulan. Walihada, karena itulah nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anis salati, untuk salat, inda tulu'i syamsi wa inda gurubiha. Ya, melarang untuk salat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'i syamsi wala inda gurubiha. Ya. Janganlah salah seorang dari kalian ya untuk salat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. Kata Syekh Shalih Fauzan, kita lanjutkan. Saddan lidzari'ah. Larangan ini untuk menutup pintu-pintu alasan. Ya. Menutup pintu-pintu alasan yang setelah itu akhirnya manusia terseret untuk sujud kepada matahari atau sujud kepada bulan. Kita lanjutkan. Li'anna hunaka ma yasjudu li syamsi 'inda tulu'iha wa yasjudu laha 'inda ghurubiha. Dikarenakan sesungguhnya di sana ada yang sujud kepada matahari ketika dia terbit dan sujud padanya ketika tenggelam. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtain. Sehingga kita pun dilarang untuk salat di dua waktu ini. Wa in kanatis salatu lillahi, walaupun salatnya untuk Allah. Lakin lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabahatun li fi'lil musyrikina muni'a min dzalika saddan lidzari'ati.
allati tufdi ila syirki. Akan tetapi ketika salat di waktu ini menyerupai perbuatan musyrikin, maka hal itu pun dilarang untuk menutup pintu-pintu alasan. Ya. Allati tufdi ila syirki. Yang mana hal itu akan menyeret, menghantarkan kepada kesyirikan. Wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam ja'a bin nahyi anil syirki. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa larangan dari berbuat syirik. Ya, datang beliau membawa larangan dari berbuat syirik. Wa saddid dara'ihi, dan menutup pintu-pintunya. Ya, pintu-pintu yang al-mufdiyati ilaih, yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Iya. Untuk pintu-pintu atau celah-celah alasan yang akhirnya bisa menghantarkan seorang kepada kesyirikan. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia tidak memerintahkan kalian, ya Allah tidak memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan malaikat dan nabi sebagai Rabb. Dikatakan oleh penyarah hafizahullah taala, dalla ala anna hunaka man abadal malaikata wan nabiyyin wa anna dzalika syirkun. Ini menunjukkan atas bahwasanya di sana ada yang beribadah kepada malaikat dan para nabi, dan sesungguhnya hal itu adalah kesyirikan. Wa ubadul kuburil yauma yaqulun, dan penyembah kubur pada hari ini mereka mengatakan alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyin, orang yang beribadah kepada malaikat dan para nabi, wassalihin, dan orang-orang saleh, laisa bikafir, dia tidak kafir. Ya, dia tidak kafir. Baik, kita lanjut. Wa dalilul anbiya'i, kata Syekhul Islam, dan dalil-dalil para nabi. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa id qala Allahu li Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa putra Maryam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Qala, Isa berkata, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak. Wa in kuntu qultuhu faqad alimta, apabila aku mengatakannya maka sungguh engkau telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya'i syirkun mislu ibadatil asnami. Ini padanya ada dalil bahwasanya beribadah kepada para nabi adalah syirik, ya, seperti beribadah kepada patung. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dzalik min ubadil qubur. Maka pada hal itu ada bantahan
atas orang-orang yang membedakan ya pada hal tersebut. Ada orang-orang yang membedakan antara beribadah kepada patung dengan beribadah kepada Nabi. Ya, min ubadil kubur, dari para penyembah kubur. Fahada fihi raddun ala haula'il ladzina yaqulun. Maka ini padanya ada bantahan atas orang-orang yang mengatakan inna syirka ibadatul asnam. Kalau syirik itu adalah beribadah kepada patung. Wala yusawi indahum baina man abadal asnami baina man abadal asnama wa baina man abada waliyan aw rajulan salihah. Tidak sama di sisi mereka antara orang yang beribadah kepada patung dengan orang yang beribadah kepada para wali atau orang saleh. Yunkiruna taswiyata baina haula. Mereka para penyembah kubur mengingkari persamaan antara mereka ini. Ya, antara beribadah kepada patung dengan ibadah kepada Nabi. Wa yaz'umuna anna syirka maksurun ala ibadatil asnami faqat. Dan mereka menyangka bahwasanya syirik itu sebatas ibadah kepada patung saja. Wa hadza min mughalatatil wadihati. Dan ini termasuk dari kekeliruan yang nyata min nahiyatain. Kalau di PDF itu min nahiyatain, yaitu salah cetak. Ya, bisa dilihat di cetakan yang lain min nahiyataini. Ya, kesalahan ini adalah kesalahan yang jelas dari dua sisi. Nahiyatil ula, sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil qur'ani angkara 'alal jami'i. Bahwasanya Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an mengingkari seluruhnya. Wa amara biqitalil jami', dan Allah memerintahkan untuk memerangi seluruhnya. Anahiyati tsaniyah, sisi yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salihin. Sisi yang kedua, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah malaikat atau orang yang saleh. Qala Syekhul Islam wa dalilu salihin, dan dalil orang-orang saleh. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, yakni anna hunaka man abada salihina minal bashar. Bahwasanya di sana ada yang beribadah kepada orang-orang saleh dari kalangan manusia. Qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, alladzina ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Mereka-mereka ini yang mereka seru. Allah menggambarkan orang-orang saleh yang diibadahi oleh manusia. Ulaika, ini maksudnya orang-orang saleh yang diibadahi. Alladzina yad'un, yang mereka seru. Yad'un di sini wawunya kembalinya kepada penyembah orang-orang saleh. Ulaika alladzina yad'un, orang-orang saleh yang mereka seru ini adalah orang-orang yang yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Adalah orang-orang yang mencari wasilah agar sampai kepada Rabb mereka. Jadi Allah mau menggambarkan bahwasanya orang-orang saleh yang disembah oleh manusia adalah makhluk yang mereka justru mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga tidak pantas untuk diibadahi. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, mereka, ini orang-orang yang diibadahi, adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka adalah orang-orang yang takut akan azab. Iya. Qila, kita melihat di syarahnya, ada yang mengatakan atau dikatakan, nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummahu wa uzaira. Ayat ini turun kepada orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih,
Isa putra Maryam, dan yang menyembah ibunya, dan orang-orang yang menyembah Uzair. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang beribadah kepada Isa, kepada Maryam, atau kepada Uzair. Fa akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annal masiha wa ummahu Maryama, bahwasanya Masih, Al-Masih dan ibunya Maryam, ya, wa Uzair, demikian pula Uzair, kulluhum ubadun lillahi, semua mereka adalah hamba-hamba milik Allah. Yataqarrabuna ilallahi, mereka bertakarrub kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adabahu, dan mereka takut akan azabnya. Fahum ubadun muhtajuna ilallah, maka mereka adalah para hamba yang butuh kepada Allah. Muhtajun, orang-orang yang butuh kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka orang-orang yang berharap, afwan. Muhtajuna ilallahi muftaqiruna ilaih, mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, orang-orang yang fakir kepadanya. Sama sebenarnya maknanya, orang-orang yang butuh kepada Allah, ya. Yad'unahu, mereka berdoa meminta kepada Allah. Wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah, dan mereka bertawassul dengan ketaatan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang berharap atau mencari wasilah agar sampai kepada Allah. Nah, wasilah di sini maksudnya adalah ketaatan. Iya, mereka adalah orang-orang yang bertawassul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yakni al-qurba minhu. Mereka mengharapkan, ya, wasilah adalah kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala bi taatihi, dengan taat kepadanya, wa ibadatihi, dan ibadah kepadanya. Padahal ala annahum la yasluhuna lil ibadah. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak pantas untuk diibadahi. Di annahum basyarun muhtajun, karena sungguhnya mereka adalah manusia, orang-orang yang butuh. Fuqara, orang-orang yang fakir. Yad'unallaha, mereka doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, butuh kepadanya, ya, mengharapkan rahmatnya. Mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, mereka takut akan azabnya. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa yang seperti itu, yang kondisinya seperti ini, ya, butuh kepada rahmat Allah, ya, beribadah ketaatan agar bisa dekat kepada Allah, takut akan azab Allah. Kalau yang kondisi seperti ini, la yasluh ayyu bada ma'allah, maka dia tidak pantas untuk diibadahi bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Jelas ya, kawan? Jelas tidak? Fahim tuh Ustaz. Jelas insyaallah. Baik. Nah, wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, ini tadi pendapat yang pertama, ya. Ayat dalam surat Al-Isra ayat ke-57 ini turun kepada orang-orang penyembah Isa, Maryam, atau Uzair. Pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikina kanu ya'buduna nafaram minal jinni fa aslamal jinnu walam ya'lam haula illadzina ya'budunahum bi islamihim wa saru yataqarrabuna ila Allahi bi ta'ati wad dara'ah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha, sesungguhnya ayat ini turun fi unasin minal musyrikin, tentang dari kalangan musyrikin. Kanu ya'buduna nafaram minal jinn,
yang mana mereka beribadah kepada sekelompok dari kalangan jin. Ayat ini turun kepada sekelompok manusia dari kalangan musyrikin yang beribadah kepada sekelompok kalangan jin. Fa aslamal jan, fa aslamal jinnu. Jin ini kemudian justru masuk Islam. Walam ya'lam haula'i alladziina ya'budunahum bi islami. Dan Islamnya jin ini keislaman jin ini tidak diketahui oleh para manusia yang beribadah kepada mereka. Wasaru yataqarrabuna ilallahi bita'ah. Jadilah mereka para jin ini bertaqarrub kepada Allah dengan ketaatan dan doroah. Doroah itu berdoa dengan segenap kerendahan. Wa yarjuna, dan para jin ini mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut akan azab. Fahum ubbadun muhtajuna fuqara'u. Maka mereka adalah para hamba yang butuh lagi fuqara, fakir. La yasluhuna lil ibadah, yang tidak pantas untuk mendapatkan ibadah. Wa ayyan kanal muradu bil ayatil karimah, dan yang manapun yang diinginkan oleh ayat yang mulia ini, ya, apakah tafsir yang pertama atau tafsir yang kedua, fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus shalihin. Sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh beribadah kepada orang-orang saleh. Sawa'an kanu minal anbiya'i was-siddiqina aw minal awliya'i was-salihina fala tajuzu ibadatuhum. Sama saja, apakah mereka dari kalangan para nabi ataupun orang-orang siddiqin atau dari kalangan para wali dan salihin, tidak boleh untuk beribadah kepada mereka. Di annal kulla ubadun lillahi karena seluruhnya adalah hamba-hamba milik Allah, orang-orang yang fakir terhadapnya. Sebagai fatu ubadu nama dan Allah Jalla wa ala. Wasilah di dalam ayat tadi, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Wal wasilatu ma'naha, wasilah itu maknanya adalah ketaatan dan al-qurbu, kedekatan. Fahiya fil lughati, dia wasilah dalam sisi bahasa, il maksud. Wasilah itu secara bahasa adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada apa yang diinginkan. Sesuatu yang dia menyampaikan kepada apa yang diinginkan. Falladhi yuwassilu ila ridallahi wa jannati. Maka sesuatu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya, huwal wasilatu ilallah, maka dia disebut wasilah kepada Allah. Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada ridha Allah dan surganya disebut dengan wasilah ilallah. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Inilah dia wasilah yang disyariatkan. Ya. Inilah dia wasilah yang disyariatkan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wabtagu ilaihi alwasilah. Maka carilah wasilah kepadanya. Carilah wasilah kepadanya, yaitu wasilah yang menyampaikan kepada Allah. Ya. Maksud wasilah di sini apa? Ketaatan. Ya, barakallahu fikum, ataupun usaha untuk mendekatkan diri. Ammal muharrifuna wal mukharrifuna fayaqulun al wasilah an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i wassalihina wal amwat
wal amwati taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallahi liyuqarribunaka ilallah. Adapun orang-orang yang muharrif, yang menyimpangkan, ya, yang menyimpangkan ya ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasul kepada makna yang batil, muharrif, ya. Ataupun mukharrif. Ya, mukharrif itu adalah orang-orang yang rusak akalnya, ya. Mereka mengatakan al-wasilah itu anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasithah. Wasilah itu adalah engkau menjadikan perantara antara engkau dengan Allah dari kalangan para wali, dari kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang telah mati. Engkau jadikan mereka perantara antara engkau dengan Allah agar mereka mendekatkan kamu kepada Allah. Ini seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar yang sudah kita bahas kemarin. Alasan mereka ketika beribadah kepada orang-orang soleh, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Famaknal wasilah, sehingga makna wasilah indal haula'il mukharrifin, sehingga makna wasilah di sisi orang-orang yang rusak akalnya ini, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, ya, tu'arrifullaha bika. Engkau menjadikan antara engkau dengan Allah perantara, yang dengan perantara ini mengenalkan Allah kepadamu. Ya, mengenalkan Allah padamu. Wa tanqulu lahu hajatika, dan engkau menukil dan tanqulu lahu hajatika, dan perantaraan ini akan menukilkan hajatmu kepada Allah. Dialah yang akan menyampaikan atau menukilkan kebutuhan-kebutuhanmu disampaikan kepada Allah. Wa tukhbiruhu anka, wasilah ini yang akan mengabarkan kepada Allah tentangmu. Karena Allah Jalla wa Ala la ya'lam, seakan-akan Allah Jalla wa Ala tidak paham atau tidak tahu. Atau ka'anna Allah Jalla wa Ala bakhilun la yu'ti illa ba'dama yaluhu alaihi bil wasa'id. Atau seakan-akan Allah itu bakhil, pelit, yang tidak akan memberi kecuali ya setelah seseorang yaluhu alaihi, memohon-mohon, ya, meminta-minta ya kepadanya dengan cara wasaid, dengan cara perantara-perantara. Ya. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Walihada yushabbihuna 'alan nasi wa yaquluna Allahu jalla wa ala yaqul. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Padalla 'ala anna ittikhadal wasa'id minal khalqi ila Allahi amrun masyru'un. Ya anna Allah asna 'ala ahlihi. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabili. Qalu innallaha amarna an nattakhidal wasilah ilaihi. Wal wasilatu ma'naha al wasithah. Hakadha yuharrifuna al kalima an mawadhi'i. Fal wasilatul masyru'atu fil Qur'ani wa fis sunnati hiya ta'atul lati tuqarribu ila Allah wa tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Ya. Walihada yushabbihun. Kita kembali. Dan dengan inilah yushabbihuna, mereka membuat tasbih, penyerupaan atas manusia. Ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat, ini ayat-ayat hak, tapi sama mereka dibawa kepada makna batil. Ini kenapa mereka dikatakan dengan muharrif. Ya, orang-orang yang mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah. Mereka mengatakan Allah berfirman,
ulaika alladziina yad'una yabtagu ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang ulaika, orang-orang soleh yang mereka seru adalah orang-orang yang mengharapkan wasilah kepada Allah, kepada Rabb mereka. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasannya menjadikan wasithah perantara dari kalangan makhluk kepada Allah adalah perkara yang disyariatkan. Ya annallaha, karena Allah memuji orang-orang yang melakukannya dalam surat-surat tadi yang baru kita baca. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Dan carilah wasilah kepadanya. Dan berjihadlah kalian di jalannya. Dua ayat yang kita jadikan alasan, ya. Dan antum harus perhatikan dua ayat ini juga yang dipakai oleh orang-orang sekarang untuk membuat subhat. Iya. Untuk menyatakan bolehnya ziarah kubur ke wali ini, ke wali itu. Ya. Nah, kenapa? Kata mereka, Allah yang memerintahkannya di dalam Al-Quran. Ya. Qalu, mereka mengatakan, innallaha amarona an nattakhidal wasilah ilaih. Allah yang memerintahkan kami atau memerintahkan kita untuk mencari wasilah kepadanya. Dan wasilah itu maknanya adalah wasithah perantara. Hakada yuharifunal kalima amma wadi'ihi. Demikianlah mereka menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Fal wasilatul masyru'atu fil Qur'ani, wasilah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an, wa fi sunnah, dan di dalam sunnah adalah at-ta'at, ketaatan. Ketaatan alat itu qaribu ilallah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Di antara dalilnya barakallahu fikum adalah kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah masing-masingnya berdoa kepada Allah dengan menjadikan perantaraan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Yang satu menceritakan kalau dulu dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tua. Bahkan satu hari ketika dia terlambat pulang, ya, dia membawa susu untuk kedua orang tuanya yang biasa dia lakukan, tapi kondisinya ketika dia terlambat, orang tuanya sudah tidur. Dan ternyata orang ini tidak memberikan susu itu kepada anak dan istrinya sampai orang tuanya bangun. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa dengan tawassul akan dahulu dia pernah ingin berzina dengan seorang wanita, ya, sampai akhirnya dia mampu untuk menzinahinya, tetapi dia diingatkan akan Allah, lalu akhirnya dia tidak jadi melakukan. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan menceritakan kalau dulu dia punya karyawan, yang kemudian karyawan itu pergi sebelum mengambil gajinya, kemudian uang gaji itu dikembangkan lagi oleh si tuan, dan satu saat si anak buahnya itu datang, diberikan bayarannya, dan juga diberikan keuntungan dari uang yang diputar tersebut. Nah, kemudian ketiganya mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij ala ma nahnu fihi min hadhihi al-faqr. Ketiganya berdoa, ya Allah, andai yang aku lakukan ini adalah mengharapkan wajahmu, maka berikan kami kelapangan dari batu yang menutup, ya, pintu gua ini. Mereka kan terperangkap dalam gua. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dengan menggeser batu tersebut. Ya. Ini dia. Ini yang namanya wasilah yang masyru'ah. Ya, al-wasilah yang masyru'ah di dalam Quran dan Sunnah adalah ketaatan yang mendekatkan kepada Allah. Wa tawassul ilaihi, atau bertawasul kepadanya dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Inilah dia wasilah yang disyariatkan. Ya, Allahu akbar. Ini yang kita baca. Afwan, ya, tidak terasa lewat 7 menit. Insyaallah kita lanjutkan pada esok hari ini, pembahasan belum selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.